Kalau dikatakan nyembah berhala, kita nggak punya patung dewa-dewa yang kita sembah gitu loh. Di Buddha nggak ada. Kita Alca Buddha itu penghormatan sebagai guru agung kita yang telah menunjukkan jalan menuju. Ya, jadi senang sekali hari ini bisa duduk bareng dengan Pak Gimin dan Ari ya. Iya, ARY. Ya pakai Y atau pakai I? ARI. ARI. Kalau nama ini repot, Pak. Kalau nama Bapak Gimin gampang, GIMIN. Saya Hendra juga gampang. Ari yang agak unik. Kadang ARIE, ada yang ARY. Tapi biasa, simple ARI. ARI. Artinya apa ARI itu? Ari, apa ya? Nggak sempat nanya sama nggak sempat nanya. Orang tua. Kalau bahasa Pali artinya musuh. Wes. Musuh ini. Musuh. Ari nu. Ari. Musuh. Iya. Bahaya juga arti nama saya, Pak. Iya. Iya. Musuh dari keburukan. Iya, musuh Boleh. Dari selalu berbuat Iya. kebajikan. Iya. Khususnya hari ini ngobrol di podcast MBI DKI Jakarta bareng Pak Gimin. Jadi sehari-hari Pak Gimin tugasnya apa? Tugasnya saya di administrasi kependidikan Administrasi kependidikan di STAPN Sriwijaya. Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ya, sebenarnya kuliah di kampus Buddhis juga sebuah prospek ya Pak. Prospek. Iya. Iya, prospek. Sekarang gelarnya kan sudah nggak SPDB ya? Ada SPD, Pak. SPD. Tapi B-nya sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Iya. Ya, jadi sebenarnya SPD. Terus nanti bisa lanjut kayak kamu nih. Bisa. MPD gitu. MPD, Master Percaya Diri Pak. Dulu Bisa. SAG ya, Pak ya? Sarjana Agama ya? Agalam Gaib. Terus, ya dulu Terus sarjana dulu ya. SAG dulu. Terus SPDB, SPDB, sekarang SPD. SPD. Dulu kita suka plesetin. SAG Iya. itu Sarjana Alam Gaib. Iya, banyak yang bilang sekarang gitu. yang pakai itu jurusan prodi kepenyuluhan SAG. Oh, masih ada? Masih ada. Gelarnya masih ada? Iya. Kalau yang pendidikan SPD gelarnya. SPD. Itu atas prakarsa Bapak Gunario. Pak Gunario ya? Gunario yang dari Kementerian Agama. Betul, betul. Jadi sebenarnya teman-teman supaya apa, maaf? Supaya ini lebih lapangannya itu lebih luas. Luas, betul, Iya. betul. Kalau SAG kan SPD Spesifiknya kan cuma di agama spesial. Buddha ya? Betul, iya. Ya, memang. Jadi ada perkembangan yang lebih luas lah ya, lebih Iya. baik. Dan sebenarnya menarik juga karena kalau kita bicara apa yang Buddha ajarkan tentang cara hidup, artinya cara berpenghidupan, cara mendapatkan rezeki, menjadi tenaga pendidik itu adalah salah satu pekerjaan yang paling cocok di agama Buddha iya. itu. Paling cocok. Betul. Kan guru kan artinya menerangi tempat yang gelap, betul nggak sih? Betul. Menerangi tempat Yang yang gelap menjadi terang. Jadi terang. Lilin. Lilin, betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan hari ini baru nonton, kita ngobrol sama Pak Gimin, nanti co-hostnya Ari hari ini kita ngobrol bertiga. Dan yang menarik Pak Gimin ini, kalau Anda pernah dengar beberapa kasus yang melibatkan umat Buddha yang cukup heboh. Terakhir adalah Roy Suryo, Pak ya. Roy Suryo, betul ya? Betul. Roy Suryo, kemudian dulu ada Buddha Bar, Iya. di mana kita berjuang adalah sangat tidak tepat. Ada apa ya? Sangat tidak tepat ya, Betul. bahwa ada bar yang menjual minuman keras, Minuman keras ya. terus menggunakan kata Buddha. Kata Buddha. Ari masih ingat? Atau waktu Buddha Bar lagi di mana? Masih. Jadi waktu itu ini masih karena saya kan dari Boyolali. Oh, Boyolali. Iya. Jadi banyak berita tentang Buddha Bar kayak gitu. Cuma belum terlalu mendalami sih waktu dulu. Mendalami ya. Nah, Pak Gimin ini tahu nggak tugasnya apa waktu di persidangan? Apa itu kok? Kemarin tugasnya Saksi ahli. saksi ahli. Saksi ahli. Jadi menjawab pertanyaan dari majelis hakim, dari Jaksa dan pengacara jaksa juga. penuntut Berarti umum dari dan tiga pengacara. unsur yang Betul, bertanya tiga. ya. Iya. Bapak disumpahin juga di situ ya? Betul, disumpah Disumpahin. dulu, disumpah dulu baru. Disumpah harus Iya. berkata jujur. Betul. Ya. Pengalamannya unik nih, Pak. Bisa cerita nggak, Pak? Nah, ini karena kita baru tahu juga nih. Iya, betul.
pengalamannya kita kan meluruskan pandangan mereka. Jadi mereka tanya tentang, kalau majelis hakim tanyanya itu malah kebanyakan tentang hidup dan kehidupan menurut agama Buddha. Misalnya nanya tentang ada dewa baru nggak? Dewa baru. Saya jawab, kalau menurut agama Buddha setiap detik pun ada dewa baru. Karena di alam dewa itu pasti banyak yang baru lahir, baik dari alam manusia maupun dari alam manusia karena kebajikan atau kebaikan yang telah dilakukan begitu. Jadi dewa baru itu banyak loh. Karena gini sih Pak, gambaran agama Buddha itu yang paling umum itu adalah yang paling umum itu kan didapat dari tontonan. Betul kan? Iya. Dan ingat nggak tontonan yang paling pertama kita nonton di layar televisi? Yang ada gambaran agama Buddhanya itu tontonannya namanya apa? Ingat nggak? Kerasakti ya? Kerasakti, iya. Kerasakti. Ya, majelis hakim sempat cerita begitu juga. Kerasakti. Mereka tertarik tentang kerasakti itu. Iya. Dan kerasakti itu kemudian karena di layar ditonton publik dan itu ada figur, ada tokoh biksunya di situ. Iya. Dengan atributnya dan 3 muridnya, kemudian itu pun kemudian dipersepsikan sebagai agama Buddha, betul kan Pak? Betul. Ada juga kok. Apa? Bubuho dulu. Anak-anak seneng banget. Bubuho. Ada kan itu apa? Dewa-dewa atau siluman ya? Siluman, Iya, karena memang kalau kita bicara Buddha Dharma dengan latar belakang budaya Tionghoa tentu tidak bisa terlepas ya Pak. Tidak terlepas dengan cerita-cerita rakyat betul. di saat itu. Jadi akhirnya ditanya sama dewa majelis hakimnya, ada dewa baru nggak? Iya. Selain itu apa nih Pak yang menarik untuk di kita bahas lagi? Saya tertarik, saya coba bisa datang sidang, seru juga nih kayaknya. Yang menarik gini tentang sebenarnya pertama kasus itu Arca Buddha yang berubah wajah. Arca Buddha berubah wajah. Iya, direkayasa. Itu saya kan nggak setuju itu. Oh, yang kayaknya ada air netes itu ya? Pernah Bukan. Oh, maksudnya gimana? Itu loh, kan saya ditunjukin stupa yang terbuka dengan Stupa yang mudra terbuka. Dhammacakka. Okay. Tetapi wajahnya rusak. Bukan, berbeda wajahnya orang lain gitu. Bukan wajah Buddha. Padahal kan kalau Arca Buddha itu ini kasus yang baru ini harus sesuai dengan yang namanya Mahapurisa Lakkhana itu. Iya, Mahapurisa Lakkhana mungkin bisa diterjemahkan Pak, takutnya yang nonton belum paham ini. Tanda-tanda manusia besar. Jadi kalau lahir jadi manusia, kalau dia hidup sebagai perumah tangga, dia akan menjadi Maharaja Cakrawati. Tapi kalau dia meninggalkan kehidupan duniawi, dia akan menjadi Buddha. Nah, itu syarat itulah yang kemudian Bapak sampaikan di persidangan merujuk kepada Mahapurisa Lakkhana. Betul. Lakkhana Sutta kalau tidak salah. Iya, Mahapurisa Lakkhana Sutta. Tanda-tanda agung. Dan kemudian dipelesetkan oleh orang dengan gambar seseorang. Iya, dengan seorang lain. Orang lain. Nah, kemudian ada lagi di Borobudur itu kan banyak kepalanya yang sudah hilang. Nggak ada. Terus sekarang dengan teknologi modern bisa nggak dimodifikasi atau dirasa dengan kepala-kepalanya orang terkenal gitu? Ya nggak bisa. Itu namanya pelecehan agama atau penistaan agama. Karena kan Arca Buddha atau patung Buddha itu kan menjadi simbol keagamaan Buddha kan. Betul. Dan harus dijaga, dihormati, dipuja oleh umat Buddha. Dan juga sama seperti kita menghormati dan menghargai simbol keagamaan dari agama lain. Benar. Dan adalah wajar bagi teman-teman agama lain juga untuk menghormati simbol agama Buddha. Sama-sama saling menghormati ya. Iya. Itulah idenya toleransi dan kebinekaan di Indonesia. Iya, sebenarnya kalau agama di Indonesia ini ya fokus terhadap agamanya masing-masing, menjalankan ajaran dari agama masing-masing, saya rasa tidak ada gesekan kasus ya, betul. Tidak ada gesekan. Iya. Oke, ada pertanyaan apa lagi Pak yang seru? Tolonglah, kami ini nggak sempat nonton ini, nggak sempat hadir di persidangan. Saya kan ditanya gini, di Indonesia itu kan banyak organisasi Buddha, banyak yayasan. Kenapa hanya Kevin Wu aja yang melaporkan, yang lain kok diam? Bagaimana tanggapan saudara? Tanggapan saya, Pak Hakim, Kevin Wu itu seorang pahlawan karena dia berani menunjukkan, ya orang yang batinnya gelap ke arah yang terang gitu. Kevin Wu itu sebenarnya dengan dasar cinta kasih dan kasih sayang
kepada yang dilaporkan supaya tidak menderita. Karena apa? Itu termasuk perbuatan yang tidak baik menurut agama Buddha, melecehkan itu. Jadi Pak Kevin itu malah menunjukkan kebenaran dengan dasar cinta kasih yang sejati. Dan sebenarnya buat menyelamatkan dan menolong pelaku juga ya. Betul, untuk menyelamatkan gitu. Kenapa yang lain kok nggak berani? Takut Pak, umat Buddha kan nggak begitu banyak di Indonesia. Dengan kasus di Tanjung Balai, betul. Apa yang terjadi? Tanjung Balai malah 2 kasus. Nah, pembakaran rumah ibadah itu ya. Hanya mengeluh toh, gitu. Karena anaknya sakit ini ya, gak enak kan? Gitu kan, dia kenal kan, maka umat Buddha karena kecil takut. Saya jujur pada Pak Hakim, saya takut Pak. Kita nggak berani. Pak. Betul. Gitu. Karena memang kamu menghadapi orang dengan jutaan orang di belakang kamu dan cuma 2 orang, tentu feelingnya lain Pak. Lain. Dan saya pikir pun Ko Kevin juga mengalami goncangan batin juga kali ya. Mungkin di dalam kelompok internal agama Buddha juga tidak semuanya berpikir yang sama kan. Tidak semua berpikir bahwa ngapain sih lo repot-repot urusan beginian, udahlah. Artinya gini, umat Buddha itu sudah biasa. Buat saya nih sudah biasa dibilang muja ini muja itu. Dibilang nyembah berhala ini itu, kuping saya udah biasa. Dan saya maklum. Kenapa coba? Kira-kira kenapa kita bisa maklum? Ya karena kita sendiri kan yang tahu apa makna dari kita. Benar. Memuja Buddha. Karena kita tahu sendiri. Karena kita paham. Misalnya ya, kalau arca Buddha di Borobudur itu kan pakai mudra kan? Nah, kalau orang tidak mengerti agama Buddha, dia hanya tahunya sekedar batu yang diukir kan. Tapi begitu umat Buddha yang sudah pernah belajar Dhamma, ternyata arca Buddha itu dengan mudra misalnya Dhammacakkappavattana Sutta. Kita langsung link kepada ajaran Dhammacakkappavattana Sutta. Iya, betul. Apa yang cakra memutar roda Dharma. Pasti tentang di situ ada aliran Attawada, Ujedawada. Apa tuh Pak? Kalau Attawada itu percaya bahwa di dalam tubuh ini ada roh yang kekal. Yang mengalami Attawada yang lahir terus menerus. Sehingga dia kan semua filsafat India kan percaya kalau lahir itu adalah duka kan? Ada jati piduka, jara piduka kan? Maka mereka itu kan harus menyiksa diri. Puasa, tidak mandi, tidak tidur kan gitu. Tidak pakai baju malah ada. Ada. Telanjang di zaman Buddha. Terus yang kedua itu kan yang namanya Kamasukalikanu Yoga kan? Nah itu adalah kenapa? Dia percaya bahwa hidup ini hanya satu kali. Dinikmati lah senikmat-nikmatnya. Dinikmati. Kenapa? Dia mengatakan ada di Ajita Kesagambar kan ada nih nati punyang, nati papang, nati kamanang, sukatanang, dukatanang, kamanang wipaku ya. Ini mesti les bahasa Pali dulu kita nih mantap. Jadi, ini. Ya, dia mengatakan ya di dunia ini tidak ada anak, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tidak ada kebaikan kejahatan yang memberikan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga mereka berbuat semaunya pun suka-suka. Bahaya ya Pak ya. Bahaya itu. Nah, bahaya. Lebih bahaya daripada Attakilamatanu Yoga. Tapi dua itu tidak bisa mencapai kebebasan. Kemudian kan di situ diajarkan kan dia mengatakan kalau misalnya yang Kamasukalikanu Yoga kan mengatakan hino, gamu, putu janiko, anario kan. Hino itu hina. Hina. Kedua, gamu. Gamu itu kampungan. Kampungan nggak maju kan. Anario tidak mulia. Itu putu janiko itu prakteknya orang biasa. Anatta sanghito itu berarti tidak bisa mengarah kepada pembebasan terakhir. Pembebasan dari lingkaran samsara. Di samsara. Kalau yang Attakilamatanu Yoga kan cuma 3 kan, duko, anario, anatta sanghito. Kenapa duko? Lapar terus, nggak minum, nggak makan, nggak tidur, diseksa. Tujuannya apa? Rohnya supaya tidak lahir kembali. Itu tujuan mereka. Mereka menyiksa. Jadi itu kondisi yang ada di India pada saat sebelum itu. Ada Buddha ya. Jadi ada pandangan yang satu menyiksa diri, yang satu menikmati kesenangan indera. Maka Buddha menemukan yang namanya jalan tengah. Maka jalan tengah yang berunsur 8 tadi kan, itu kan ada. Pertama kan harus samadhiti. Betul. Terus
dan sama seterusnya ya. Karena dari samaditi itu, jadi ajaran yang benar nanti akan menghasilkan semua yang benar. Benar. Jadi harus dimulai dari cara pandang yang benar dulu. Filsafat yang benar dulu. Filsafat yang benar. Jadi gini betul. samaditi sama sangkapa pahoti. Apa? Jadi dengan pandangan benar itu orang akan berpikir benar. Ya. Cara pandang kemudian menghasilkan cara berpikir yang pas, yang sama benar. sangkapa sama waca pahoti. Orang yang pikirannya benar itu Berucap, bisa berucap benar. benar. Sama waca, sama kamanta pahoti. Berperilaku benar, Ucapannya benar, perbuatannya pasti perbuatan benar. benar. Karena ada beliau mengatakan orang yang bisa berbohong tidak ada kejahatan yang Yang bisa dilakukan kan? Itu. So, jadi kembali ke sini di Borobudur itu ada banyak simbol. Banyak Simbol yang sebenarnya agama Buddha juga kaya dengan simbol. Betul. Sama juga dengan rekan-rekan dari agama lain kan. Betul. Yang kita nggak paham simbol mereka. Kalau Anda masuk ke rumah ibadah lain, Pasti ada simbol. pasti ada simbol, dan di situ kita juga bertanya dong. Ini Pasti artinya bertanya. apa sih? Ini artinya apa? Kalau ada orang yang bisa menjelaskan, tentu menyenangkan. Betul, ya. Kalau nggak ada yang bisa menjelaskan, ya sudah kita hanya cuman melihat saja. Saya pernah diajak salah satu murid saya waktu dulu ke gereja Katolik yang di seberang Istiqlal itu. Iya. Itu kan indah Pak interiornya, keren. Oh, itu. iya. Duduk di situ menghadap ke atau nyebutnya altar kali ya kalau di altar Katolik. juga, iya. Nah, duduk, satu perasaan saya, wah megah. Kedua, kan dia hening Pak. Hening ya. Nggak tahu arsitektur Eropa waktu itu bisa membuatnya menjadi hening, tenang gitu. Biasanya antara lantai dengan plafon itu Tinggi banget kan. tinggi sekali. Itu yang membuat keheningan Hening. sebenarnya. Dan Iya. itu saya nggak perlu bertanya, ini kenapa sih dia begini, kenapa dia begitu. Ya udah saya nikmatin aja duduk di situ. Karena tidak ada orangnya ya. Ya. Yang kompeten gitu. Nggak ada yang kompeten menjelaskan. Ada murid saya, cuman karena mungkin juga umat biasa, jadi dia juga nggak tahu terlalu banyak. Duduk aja santai di situ, duduk tenang, hening, menikmati. Keluar ya udah. Saya nggak perlu berpikir macam-macam. Ada kedamaian. Nah, Datang selesai. itu aja, iya. Menurut saya juga menarik kalau misalnya orang-orang datang ke wihara, maksudnya teman-teman non Buddhis datang ke wihara melihat simbol dan praktek-prakteknya, ya sudah. Dan bertanya. Nah, kalau bisa bertanya. Cuman kan payahnya sering nggak bertanya, Pak. Iya. Membuat dugaan dan sendiri. kesimpulan. Iya. Kalau di Sri Lanka itu namanya wihara itu pasti penuh dengan gambar. Oh, Dindingnya. sekeliling gambar. Iya. Biasanya gambar lika-lika hidup Buddha ya. Iya, tentang kehidupan Buddha, tentang biku-biku. Nah itu kalau orang nggak tahu kan harus bertanya dengan orang-orang yang ada di wihara itu, gitu loh. Tidak menilai dengan sendirinya dengan kacamata sendiri gitu. Itu di Sri Lanka begitu. Jadi banyak sih. Nah, coba kira-kira nih ya, apa aja sih yang suka disalah persepsikan dari Buddhis? Ya terutama sih tadi yang awal kita bahas ya tentang patung. Patung. Ya, patung, ya. Patung. Iya, patung Kan itu sering dilihat pai-pai, betul dengan membawa hiu kan. bawa hiu atau ngasih persembahan, ngasih persembahan. gitu kan, sehingga Ya. dibuat begitu kan. Nah kalau di Buddha kan ada yang namanya mata pitu upatanang putadara saho. Jadi seperti anak harus merawat orang tua, ya. gitu. Baik masih hidup maupun sudah meninggal, Sudah meninggal. Kan? Harus berbaik kan. Lah ini Buddha ini kan guru penunjuk jalan untuk menjaga kebebasan. Dulu sejarah yang pertama kan ada raja karena ditinggal pergi ke Tawatimsa ya. Tawatimsa. Ketemu ibunya mau mengajarkan dharma di sana kan. Sehingga kan terjadi kekosongan. Sehingga raja itu memerintah seorang artis untuk membuat patung dari kayu. Sangat bagus patungnya katanya. Ini ini di zaman kehidupan Buddha. Iya. Jadi mereka supaya tetap bersama dengan Buddha gitu. Karena saking cintanya, saking hormatnya. Jadi raja itu juga ya anjali ngasih makan gitu. Karena mereka bersedih ketika ditinggalkan 3 bulan itu kan lama di alam manusia. Sangat bagus. Dari situlah mulai. Jadi persembahan itu kalau kita kan itu penghormatan namanya amisa puja. Amisa puja, betul. Amisa puja materi. Yang kedua kan pati-pati puja. Pati-pati. Ya, puja, penghormatan itu menurut agama Buddha kan sangat penting. Betul. Misalnya kan di antara dua ini sebenarnya yang pati-pati penting karena ada biku yang ketika
Buddha mau parinibbana kan nggak mau datang. Tisa, biksu Tisa dia nggak datang berkunjung. Iya. Pernah baca nggak? Nah, Belum iya. sih. Jadi Pernah kan? biksu ini Buddha sudah mau menjelang parinirwana. Orang berbondong-bondong datang berkunjung, bersujud. sujud. Iya. Nah biksu Tisa nih nggak datang. Nggak datang. Lalu orang biasalah nyinyir. Dikira Zaman nggak sekarang hormat nyinyir. kan? Iya, Lu nyinyir. nggak hormat nih sama Buddha nih. Iya, Nggak nggak mau, hormat. udah terakhir kali ketemu, Nggak masa nggak mau datang? Betul. Padahal kenyataannya Dia berlatih Berlatih. keras, dia mempraktikkan dharma. Betul. Lalu Buddha malah menyanjung biksu Tisa lah yang dipanggil. Jadi Iya. tidak akan mencapai arahat Hat. sebelum Buddha parinibbana. Dia ingin mencapai arahat sebelum Buddha mencapai parinibbana. Malah diacungi jempol oleh Buddha. Itu yang benar. Perguruan tinggi. Kalau kita kan terbalik. Nah, Artinya gini, ini juga menarik ya, karena ada Iya. Amisa Puja, ada Pati-Pati Puja. Jadi Amisa Puja itu puja dalam bentuk pemberian persembahan ya Pak? materi. Iya. Materi. Nah, itu ada makna. Betul. Maknanya gini ya, misalnya. Contoh ya, ada mempersembahkan lilin. Lilin. Lilin kan penerangan. Iya. Dari gelap menjadi terang kan ada. Kan Dhamma adalah itu. Nah, dhamma itu simbol kan Simbol. dari supaya tamo joti parayano, dari kegelapan Menuju menuju terang. tempat yang terang. Tamo itu gelap, joti itu terang. Jadi tamo joti parayano. Jadi jadilah manusia Yang terang, seperti lilin, lilin. menjadi penerang dunia. Ya bermanfaat. Ada gunanya hidup Itu. di dunia. Jadi guru. Nah, itu penerang gitu kan. Di penerang. Kemudian ada ini bunga. Bunga ini menarik. Bunga itu kan indah, Harum lagi. harum. Kumbang-kumbang pada datang. Mahal Pak kadang. Mahal sekali. Nah terus gini, kan kumbang-kumbang datang. Nah sekarang kalau orang berwajah cantik, menarik, Semua datang Pak. semua datang. Ternyata benar. Di Thailand, saya sering ke Thailand waktu itu. Iya, Kan gini, saya ke Thailand, kalau nanti ada orang mau kasih kartu nama saya langsung, saya akan berkenal sama dia. Nah, ternyata benar ketika saya membuat kepala wihara itu gini, ada orang datang ngasih kartu kan, dia bawa anaknya sambil bawa bunga anggrek yang warna ungu, dirakit yang bagus kan, Terus diberikan. dipersembahkan pada biku. Saya tanya, memang setiap datang ke wihara bawa bunga yang indah ya? Iya Pak, sejak kapan? Sejak SD. Ya, sejak SD. Saya setiap ke wihara datang. Ternyata dia tuh anaknya jenderal. I see. Nah, dia itu adalah Miss Thailand 2005. Oh, cantik nih Pak. Cantik banget orangnya. Miss Thailand 2005, saya cek, bener orang ini. Nah, waktu itu ternyata Perempuan ini? Ya. Jadi pilot? Jadi pilot. Oh, keren ya. Jadi pilot ada rute Bangkok Jakarta kan. Ya. Sebenarnya mau mampir ke kampus saya waktu itu. Cuma dialihkan rutenya, dialihkan ke Rusia. Aduh. Jadi nggak jadi mampir dia. Ini. Jadi fakta bahwa orang mempersembahkan bunga itu ternyata memberikan dampak Berkah yang sangat ya. berkah, yaitu Berkah. kecantikan gitu. Kalau orang mempersembahkan buah, orang percaya, wah semua karma baik ini akan berbuah gitu. Dan buah yang dipersembahkan juga buah yang bagus-bagus. Yang bagus, nggak boleh yang Dan jelek. boleh nggak Pak dimakan setelah selesai kebaktian? ini Pak. Ini Gimana ini Pak? pertanyaannya ini. Katanya sih rasanya yang tadinya manisnya 100% berkurang jadi 80%. Udah ada yang nyerep gitu. Oh, iya. Pernah dengar nggak Pak? Mungkin Bapak punya saya pengalaman dan pernah- pengetahuan. Pernah mempraktekkan. Oh ya, Jadi ada 3 altar di wihara saya. Oke. Altar Buddha, kemudian altar Dewa Bumi, kemudian altar Siwali. oke. Saya mempersembahkan jeruk mandarin yang sama di 3 piring yang sama. Setelah 3 hari saya angkat, saya Dites jejer nih, bertiga. dianalisis ini, Terus diteliti. ada anak-anak wihara kan, coba rasakan buah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ternyata rasanya beda. Yang paling enak yang Siwali, si Wali. malah banti Siwali. Iya, itu. Oke. Tapi sebenarnya boleh ya Pak ya. Boleh. Karena ada orang yang berpikir, kan ada gini nih. Itu kan udah kata bekas nggak cocok nih. Kan sudah dipersembahkan ke altar. Artinya kan Oh, kadang-kadang juga orang merasa itu sudah dimakan sama makhluk halus atau apa. Jadi kalau saya sih cuek-cuek aja sih. kalau ini budaya Sri Lanka ya? Iya, budaya Sri Lanka ya. Gini, budaya Sri Lanka itu kalau mempersembahkan ke altar atau mempersembahkan ke bante, Nggak boleh diambil lagi ya.
Nggak boleh didik. Dia nggak ikut makan lagi. Oh, nggak ikut. Tapi orang lain boleh nggak? Boleh. Oh iya. Jadi misalnya mempersembahkan makanan Ya. ke Bante gitu ya. Setelah persembahkan dia pulang. Oke. Dia nggak ikut makan di situ. Di Indonesia nggak tuh, kadang ditungguin. Iya. Karena saya di sana kan lama. Oh, berarti gini Pak. Ini menarik loh, Ri. Selain wajah Buddha yang lain, yang sesuai dengan budayanya, ternyata budaya agama Buddha itu di berbagai negara beda. Ya, kenapa? Alasannya ini. Ya. Agama Buddha itu tidak pernah menyerang. Budaya lokal atau budaya Lokal setempat. atau agama orang lain tidak pernah nyerang. Iya. Sehingga budaya lokal itu malah memperkaya untuk mempraktekkan agama Buddha. Memperkaya. Kayak misalnya seni, tari-tarian ya. Iya. Tari-tarian itu sebenarnya dibentuk dari mudra. Mudra itu gak apa? Gesture, gerakan tangan kan? Gesture, iya kan? Iya. Itu tari. Nah, itu berarti ajaran seperti ini, ajaran seperti ini. Misalnya di Borobudur kan dalam mudra begini. Ya, apa? Ya. Abaya ya? Abaya mudra. Abaya mudra. Jangan takut. Iya. Kenapa? Kapan Buddha melakukan ini? Pada saat Nalagiri. Gajah mau nyerang. Oh iya. Tenang kan? Tenang. Kemudian pada Yasa begini, pada kisah Gotami karena anaknya meninggal. Iya. Gak usah takut. Nggak usah takut. Kan? Ini penting. Kita pun juga coba dimsa mungkin biasa. Jangan takut ya nak. Tenang aja. Biasa kan begini kan? Iya, Tenang betul, kan? betul. Ini. Kenapa? Ternyata di dalam hukum karma mengatakan ya bijang tadasi pisang itu kan tadisang harate palang kan kalyana kari kalyana bapak kari bayata sesuai dengan benih yang ditanam. Itulah buahnya Itulah akan buahnya. dipetik. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, demikian juga sebaliknya. Maka Buddha mewanti-wanti tidak usah takut. Yang Kalau bukan tidak karmamu nggak akan jadi milikmu. kalau yang menjadi milikmu ya jadi milikmu. Itu loh. Ini ternyata tinggi ajaran itu. Terus akhirnya mudra yang ini ada gerakan ya. Ya, gerakan ini artinya aktivitas. Jadi menjadi orang tidak boleh Malas. tidak boleh malas. Kalau di Thailand kadang-kadang ada posisi Bante yang berdiri dengan mudra. Kenapa? Di situ dalam Dhamma kan ada istilah Dhamma Sawana kan? Ya. Kalau enggak tahu, sering-seringlah diskusi, Belajar. tukar pendapat, ya kan? Ya kan? Dhamma Sawana kan? Ya. Kemudian Dhamma Sakaca, gitu kan? Dhamma Sawana mendengar. Kalau Dhamma Sakaca kan diskusi. Diskusi, ya. Kemudian Pati Puca itu tanya jawab. Kalau enggak tahu, tanya kepada orang ngerti. Bergaulah dengan orang bijaksana kalau begitu. Nah, betul, bergaul dengan orang Nontonlah bijaksana. podcast. Iya kan? Boleh. Iya. Kan di Buddha itu kan ada keyakinan itu ada dua sebenarnya. Amulikasada sama Akarawati Sada. Oh ya. Kalau Amulikasada kan keyakinan yang gelap, membuta. Tapi kalau yang Akarawati Sada kan Yang diuji dulu, Pak. diuji dulu. Ehipasiko kan terkenal. Dokter Ehipasiko, come and see, come and investigate kan begitu. Di Buddha cukup diberi kebebasan. Biasanya di dalam Kalama Sutta kan, jangan percaya begitu saja. Nah, makanya Iya. orang jangan percaya begitu saja apa yang ditonton di Kerasakti. Betul ya. Jangan percaya begitu saja hanya karena diikuti oleh orang banyak. Iya. Jangan percaya begitu saja hanya karena tradisi yang turun temurun, gitu. Yeah. Jangan percaya begitu saja hanya karena masuk di akal. Harus Jangan diinvestigasi. percaya begitu saja hanya diajarkan oleh guru yang dihormati. Tetapi Ehipasiko selidiki dulu sebelum melakukan, pada saat melakukan, setelah melakukan. Apakah itu mendatangkan kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, atau kebaikan dua-duanya? Atau malah mendatangkan kerugian. Lah itu nggak boleh. Tidak Kemudian bermanfaatan, ya. dipuji para bijaksana enggak. Iya. Kalau para bijaksana setuju, itulah baik. Jadi ukuran baik di agama Buddha malah boleh bilang Atahi atau nanto. Iya. Atahi atau nanto. Jadi diri sendiri inilah one on master. We are the master of our own On self, life. ya. Iya. Jadi gini. Jadi diri sendirilah yang jujur. Dengan syarat apa? Kalau suatu perbuatan itu, ini doktrin. Kalau itu menambah loba, menambah keserakan. Oh, jadi bisa dibikin indikatornya gitu ya? Iya. Secara 3. sederhananya gitu. Nah, kalau itu perbuatan itu menambahkan keserakan, kelobaan, itu tidak baik. Baik.
Kebencian juga tidak baik. Kalau itu menambah dosa, kebencian nggak baik. Kalau dasarnya kebodohan, itu juga tidak baik. Tidak baik, Ya, kebodohan. sebenarnya Sebenarnya. simpel. Iya, Sebenarnya. simpel kita. Termasuk gini, kita bicara tentang menyembah arca ya. Nah, Kalau kita pakai alat ukur ini, apakah itu akan menambah lomba kita? Nah, ya bisa itu. Betul Nah. kan? Bisa diukur kan? Bisa diukur. Bisa kita jadikan alat ukur lah. bisa. kalau gitu. Kalau misalnya menyembah kemudian minta. Itu baru jadi berhala kita bilang. Misalnya hanya membawa jeruk satu, doanya minta mobil. Itu nyogok Pak. Sogokannya nggak jadi cukup. gini, I jadi apa see. ya? Patung Buddha itu menjadi perenungan, ada mengingat kembali tentang ajaran Buddha sendiri. Ya. Lah, ini meditasi kan? Iya. Ada kan? Kan ada banyak format. Banyak format. Iya, ada yang meditasi. Nah, meditasi. Ada yang macam-macam ya, tiap wihara beda-beda. Betul. Karena di 8 jalan utama itu nanti kan sama sati, sama sampati, pahoti. Orang yang bisa konsentrasi bisa meditasi loh. Kalau nggak bisa konsentrasi nggak bisa. Sulit. Jadi gini, nomor 1 mengkondisikan nomor 2 tadi loh, sama ditik sama sangkapa pahoti. Orang yang ikut Cara pandangan benar pandang kemudian pasti mempengaruhi pikiran benar. Nanti gini, kalau kita sudah tahu sadar, oh saya harus berpikir kan sama sati. Kita harus latihan konsentrasi dulu. Iya. Sama sati kan? Sama sati sama-sama di pahoti. Jadi orang yang bisa konsentrasi bisa meditasi. Nah, sekarang sama-sama di sama nyana pahoti. Kamu pernah dengar ya? Sama nyana pahoti. Nyana itu adalah pengetahuan. Tentang apa? Tentang dukkha, anicca, anatta. Jadi orang yang bermeditasi benar, vipassana, itu nanti hanya ingin menembus 3 itu. Dukkha, anicca, anatta. Ya, sama-sama di, sama nyana pahoti. Nah, kemudian sama nyana, sama wimuti pahoti. Arahat. Berarti sudah bebas. Jadi urut-urutannya itu jangan dibolak-balik. Petanya jelas. Petanya jelas, betul. Petanya jelas 8 jalan utama itu. Jalan Arya Brunsur 8 itu sangat jelas sebenarnya. Hanya kita banyak umat Buddha yang belum punya ketertarikan lah ya, Pak, boleh dibilang untuk mendalami teks. Itu. Seperti yang kita uraikan. Nah, itu diuraikan di Jana Wasabha Sutta. Ada sutanya. Jana Wasabha Sutta. Wasabha Sutta. Ada, jadi sama ditik sama sangkapa pahoti, sama sangkapa sama waca pahoti, sama waca sama kamanta pahoti, sama kamanta sama ajiwa pahoti. Ketika perbuatan kita benar, mata pencarian pasti benar. Cara hidup pasti benar. Pasti benar. Sama kamanta sama wayama pahoti gitu. Terus nanti kan udah cara petanya benar. Cara pandangnya pas, kemudian pola pikir ya, cara pandang, pola pikir, kemudian pemikiran kan memengaruhi bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita hidup dalam pekerjaan kita sehari-hari. Iya, betul. Dan kalau kita mampu melakukannya dengan baik, kan batinnya damai nih. Damai. Kalau batinnya damai, satinya jadi lebih mudah. Betul. Nah, sati mudah, begitu sati mudah, meditasi mudah. Ketika meditasi berhasil, 1 minggu bisa jadi arahat. Emang ada kok? 7 hari bisa. 7 hari bisa. Bisa. Iya kan? 7 bulan bisa. 7 Cukup tahun nggak bisa. modal awalnya cukup nggak itu? Iya, itu. Jadi kalau modalnya cuma pai-pai, ya nggak cukup. ya kan banyak juga kita harus mengakui lah. Umat Buddha kan banyak jenis, Pak. Sama seperti saya meyakini pemeluk atau penganut agama ini kan ada model yang taat sekali, praktiknya kuat. Ada yang pengetahuannya luas, variatinya. Iya. Ada yang cuma identitas. Iya, betul. Betul dong. Betul. Ya identitas kan. Iya. Ditanya, kamu agamanya apa? Aku Buddha. Sembahyang hari apa? Malam Jumat gitu. Gak salah juga sih. Karena banyak wihara kebaktiannya malam Jumat. Malam Jumat ya, kenapa? Ya, karena malam Jumat ya? Karena keramat. Enggak juga sih, karena ya cocoknya malam Jumat aja mungkin. Karena kan di agama Buddha terus terang tidak ada hari di mana kita spesifik kan. Kalau di negara Buddhis. Oh, negara Buddhis yang negara mayoritas Buddhisnya gimana, itu Pak? di Sri Lanka itu malah pas bulan tanggal purnama. Itu libur nasional waktu itu. Jadi sebulan berarti satu tahun 12 kali. Iya, libur pas bulan purnama itu masyarakat umat Buddha itu berada di wihara menjalankan Satu hari atas sila. Atas sila. Pakai baju putih-putih.
Itu menurut saya yang pas. Itu. Jadi hari itu semua toko-toko tutup. Semua kewihara semua menyucikan diri gitu. Praktek atasila di situ ada ceramah, ada meditasi, ada cerita jataka, ada dhammapada, macam-macam Yang begitu. Bapak temui di mana itu Pak negara? Sri Lanka. Di Sri Lanka. Sri Lanka. Iya. Libur ya. Libur nasional. Libur. Tapi sayang atasila. kalau bicara Sri Lanka nih ekonominya sama Iya. politiknya lagi Karena politik. ya balik lagi sih ke individu ya. Betul, Pak. individu. Balik lagi ke individu. Makanya kadang-kadang kita juga mesti paham. Balik lagi ke yang tadi kita bilang, Iya. Amisa Puja atau Pati-pati puja. Tapi karena orang kebanyakan mungkin belum paham ya. Belum Sehingga kalau kita ditanya sama orang, loh kamu ini kan penyembah berhala. Lah, kira-kira baiknya gimana jawabnya ya? Ini perlu juga nih menurut saya untuk kita kupas yang permukaan Pak. Tadi kita Yang permukaan. banyak bahas yang udah dalam ini. Mesti Iya. nyelam lagi kan, mesti naik ke atas Naik lagi lagi. kita. Ya, kita ajak duduk, kita ajak ngobrol cerita-cerita. Iya. Siapa yang kalau berhala kebanyakan dewa, yang Didewakan. sesuatu yang didewakan. Misalnya di India tuh juga ada dulu ya. Misalnya kalau dewa api, dewa Iya. Agni kan, Betul. dewa air, Waruna, dewa matahari, dewa Surya kan, kemudian dewa angin kan, Bathara Bayu kan, itu kan. Nah, itu juga didewakan dia. Dihormati juga. Dihormati karena itu adalah fenomena alam. Tapi di Buddha ini siapa? Paling yang dipatungin itu hanya beberapa ya. Satu Buddha, Ya. Ya. penemu, gitu, Dhamma. penemu kebudayaan kan. Yang lain Penemu jalan. gitu. Dia harus juga punya pengetahuan kan. Ya. Pubeni Wasanusati Nyana, kemudian Cutu Papatanyana, Asawakanyana. Seorang Buddha itu punya kualitas Pubeni Wasanusati Nyana kan, dia ingat Ya, semua kehidupan lampau. Cutu Papanyana bisa melihat orang lain kan, gitu. Orang lain hidupnya seperti apa dulu, kemudian dia bisa membersihkan orang lain, bisa mengajarkan orang lain, bisa menjaga kesucian kan. Kemudian Bante Ananda kan, karena pelayannya setia kan, dipatungkan juga kan. Bante Moggallana ya, Sariputra Anasati. Moggallana biasa. Itu siswa yang setia banget dan sakti. Kemudian kalau di Mahayana kan Mahakasapa sama Ananda kan, kanan Iya. kiri nggak seperti itu. Bante Sariputra Bendara Dhamma. Nah, itulah orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh umat Buddha. Kalau patung dewa malah saya belum pernah melihat di dalam Buddha patung dewa itu kan nggak ada. Iya, betul. Iya kan? Mungkin yang ada gini Pak, mungkin yang ada karena beberapa wihara juga bersebelahan dengan rumah Kelenteng. ibadah Kelenteng. tradisi Tionghoa. Ya, itu pas banyak. Jadi akhirnya terjadilah kebingungan kadang-kadang. Jadi orang balik lagi nih, kita lihat orang yang awam. Yang orang awam yang melihat agama Buddha kok banyak ya arcanya, banyak patungnya, dan di beberapa tempat ibadah tersebut arca Budanya di tengah juga Pak. Betul. Dicampur sama yang kiri kanan. Konfusianisme. Iya, gitu kemudian kan. terjadilah kita masuk wihara lah, karena kita Buddhis sudah biasa ketemu arca Buddha ya kita Tetap kalau nggak ada masker kita wensin. Iya. Dan karena kita juga menghormati yang sekitar, nah kita juga turut memberikan Menghormat, gesture iya. penghormatan. Menghormatkan baik Pak kepada Iya, siapa? betul, Kan ini betul. apa? Pujacak pujanianang. Iya, menghormati Yang patut Itu dipuja kan. aja. Kita manggalam utama itu akan memberikan berkah yang tinggi. Bahkan kayak pengalaman Bapak di pengadilan, seorang terdakwa pun diperlakukan dengan hormat loh. Betul nggak sih? Betul. Betul ya. Artinya diberi tempat duduk yang sejajar lah kita bilang. Iya. Disapa dengan Dia apa? baik. Betul. Bukan tidak diperlakukan dengan buruk kan? Tidak. Apalagi kalau kita bandingkan ada figur-figur yang diyakini oleh masyarakat budaya Tionghoa dan dihormati lah, kita sebagai Buddhis ya I think sih nggak terlalu Kita Buddhis ya tidak pernah menyerang atau menentang apapun Keyakinan di orang masyarakat. lain khususnya, Sehingga ya. kan muncul begini, ada Sri Lanka Buddhism, Ya. Myanmar Buddhism kan, Thailand Japanese Buddhism. Buddhism kan, Ya. gitu. Chinese Buddhism kan, yang perlu kita munculkan ini Indonesian Buddhism nih Pak. iya, belum kan? nih Borobudur itu kan, Iya, yang nanti. jadi gini, kita itu mengadopsi budaya lokal, Lokal. tidak pernah menentang karena kita dengan syarat apa? Kan gini, pertimbangannya ada 3 kan. Oke. Pertama, Atta Dipateya. Yaitu? Kalau menurut diri sendiri baik, Iya. ya baik berarti tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain,
dipuji para bijaksana kan? Satu, Satu. tidak menambah loba, dosa Dosa dan moha. moha. Ini di sendiri. Kemudian dhamma dipateya. Bertentangan dengan dhamma enggak? Iya. Dhamma di sini singkat aja, Pancasila. Apa itu melibatkan pembunuhan enggak? Nomor 1. Iya. Karena nomor 1 itu penghalang Kuat itu. untuk masuk surga itu. Di dalam Kama Bhaga Sutta itu Iya. ya dibahas itu. Kemudian adinadana, kami sumica cara wiramani, musawada wiramani, suramanja, bertentangan nggak dengan itu, praktek itu? Oke, jadi untuk sebentar, ini menarik untuk kita ambil satu segmen ya. Memutuskan sesuatu, apakah itu baik atau tidak, menurut Buddha Dharma, itu kita bisa pakai 3 indikator ya Pak. Betul. Nomor 1, apakah baik untuk saya, Atta dipateya. untuk saya sendiri, dan tidak merugikan makhluk lain. Betul. Kemudian dhamma dipateya. Sebentar, maksud saya gini, yang pertama dulu adalah apakah itu tidak baik menurut saya dalam pengertian tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul. Kedua, kemudian saya juga mengukur ke dalam batin saya apakah ini menambah loba, dosa dan moha. Itu bagian pertama itu Bapak sebut tadi betul. sebagai acuan pertama. Atta dipateya. Acuan pertamanya itu. Lalu acuan kedua, dhamma dipateya. Apakah ini berkesesuaian dengan dharma? Yang secara sederhana, Pancasila. apakah sesuai dengan Pancasila aja. Panatipata wiramani skoren sama Dan diami seterusnya. dan seterusnya itu kan. Itu dua itu. Jadi gini, Dhamma. kita mau melakukan sesuatu, kemudian mungkin kita ragu nih, ini baik apa enggak ya? Nah, sebelum melakukan renungkan dulu. Tanya dulu. Iya. Ada 3 nih alat ukurnya. Merugikan diri sendiri dan orang lain apa tidak. Betul. Menambah loba Iya. menambah loba, dosa dan moha atau tidak. Apakah berkesesuaian dengan Pancasila apa tidak? Ya, itu dhamma dipateya. Kemudian loka dipateya. Hukum negara. Hukum Yang negara. berlaku. Nah, masa sekarang patung Buddha kan simbol keagamaan. Iya. Nah, negara melindungi nggak? Ada hukumnya nggak? Melindungi dong. Nah, itu masalahnya. Ada hukum. Jadi loka dipateya. Jadi perilaku atau sikap itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara itu atau tidak. Jadi kalau melanggar lampu merah itu pelanggaran sila itu. Iya. Merugikan diri, berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya. Dan melanggar dharma, hukum negara kan? hukum negara. Iya. Apa harus 4-4-nya atau 3 Pak Wan? Hanya atta dipateya, dhamma dipateya, loka dipateya itu yang menjadi ukuran kebaikan dalam agama Buddha. I see. Ini belajar hal baru. Iya, ya. banyak insight. Banyak insight. Ini wajar di Sriwijaya ini. Luar biasa. Oke, jadi ketika seorang Buddhis dia menyembah ini kan sebuah gestur kan sebenarnya. Gestur. Pak. Padahal sebenarnya bahasa yang tepat itu adalah menghormati. Puja, Menyembah itu sebuah gesture di mana kita benar-benar memberikan penghormatan yang paling tinggi. Iya. Ada sampai 5 titik itu kalau 5 titik. kalau tradisi, dan juga menariknya ternyata cara sujud juga beda-beda. Tibet beda. Jepang Chinese beda, Jepang beda, Indonesia beda, tetapi intinya sama. Nggak boleh menyalahkan satu sama lain. Iya, intinya termasuk sama. baca parita. Gaya Indonesia, beda. Gaya Myanmar, gaya Thailand, gaya beda. Mereka juga, kamu salah, saya yang benar. Nggak bisa. Gitu. Makanya gini loh Pak. Iya. Ini terus terang. Nanti di edit apa tidak di editor. Kita ini kan suka bikin lomba baca parita Pak. Gitu ya Pak. Nanti pasti macam-macam kan ini. Nah, yang susahnya nih alat ukurannya gini. Tiap wihara di Indonesia kan bacanya beda-beda. Betul. Makanya begitu dilombakan, wihara yang biasa membaca dengan nada yang itu, dia yang menang. Wihara yang tidak biasa baca, dia kalah. Kemudian terjadilah protes biasa. Kenapa kita salah? Kan kita biasa di wihara baca ini. Iya. Kalau ada juga bisa dijawab gini, karena juri, panitia netapinnya standarnya ini. Orang yang kritis akan bertanya lagi, kenapa standarnya itu? Iya. Jadi kalau bisa sih memang ganti dengan lomba-lomba yang lebih kreatif. Iya, gitu.
Terakhir itu kalau tahu saya dulu kan ada, kalau yang perguruan tinggi pas saya itu cerita lomba-lomba mahasiswanya udah ganti lebih ke kreativitas. Iya, kreativitas. Kayak bikin proposal penelitian. Betul nggak sih? Kreatif, iya. Sekarang udah beda. Sudah beda gitu. Beda. Jadi teman-teman mahasiswa kita akan terpicu secara intelek. Iya, betul. Analitis. Betul. Jadi tidak pengulangan lagi. Tidak mulai. Sudah beda sekarang. Karena baca. Tapi ada sekarang lomba Swayamwara Tripitaka Gata itu ya masih ya. Ah itu dia. Masih ya? Iya. Masih. Suara Tripitaka Gata Karena ya, baca parita ya. Kayak kita di Indonesia, kita beberapa kali, misalnya saya ikut Sakayadita Conference sekali di Thailand, sekali di kita sempat jadi tuan rumah waktu terakhir di Jogja waktu itu. Waktu mendengarkan lantunan Gata Parita dari setiap peserta, benar kata Bapak. Beda kan? Beda. Sampai waktu itu kontingen Myanmar, mereka bacain Itipiso, Bhagawa Arahang sama Sambudo dan sebagainya. Ada orang di sebelah saya gini. Ini apa? Ngomongin apa? Mereka baca apa kok? Lah, Bentar ya, kita renungkan dulu sebentar. Oh, mereka baca Buddha Nusati. Coba kamu ikutin. Oh iya ya kok ya? Iya. Kok nadanya lain kok? Ya itulah keistimewaan, keberagaman dan pluralitas agama Buddha. Betul. Di Indonesia punya karania yang cuma ada di Indonesia. Iya. Betul. Karania mataku salena. Saya dari kecil tuh belajar itu, Pak. Iya. Itu juga kabarnya juga mendiang Sukong yang menginisiasi kan. Iya, dulu itu kan Bante yang datang ke Indonesia kan dari Sri Lanka di awal. Kemudian dari Bante dari Thailand kan. Iya. Nah, mereka kan bawa cara baca yang beda masing-masing. Jadi nenek-nenek kita ya ikut aja gitu. Iya. Yang penting kita di sini sekarang paham bahwa tidak ada satu yang boleh dikatakan sebagai yang paling benar ya. Nggak bisa, nggak di bisa. Buddha. Nah, mau nanya apa lagi coba? Jadi balik ke tadi berhala, nyembah patung. Iya. Kalau Anda nyembahnya kemudian penuh dengan permintaan dan sebagainya, itu bisa dikategorikan Anda menyembah berhala dong. Iya. Tapi kalau Anda sebagai seorang Buddhis kemudian menghormati arca Buddha, mengingat jasa-jasa Buddha, perenungan, terima kasih. Yang saya sering baca itu kadang-kadang kalau namaskara adalah baca Tisarana. Kan, bisa juga kan Pak? Gitu. Iya. Dan itu ya sebuah aspirasi yang baru. Kadang-kadang kan gini-gini. Tidak mudah kan untuk terlahir sebagai manusia dan tidak mudah untuk bertemu ajaran benar. Dulabu manusia pati labu. Ya, 182 lahir sebagai itu manusia itu sulit sekali. Kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat kesempatan lagi untuk bisa bertemu Buddha Dharma. Karena kayaknya 7 hari nggak tercapai ini arahan. Iya. Ya salah satunya adalah aspirasi. Aspirasi ya. Iya, itu kan yang sering mungkin orang Sri Lanka juga Bapak tahu bahwa banyak beraspirasi untuk bisa lahir di masa Buddha Maitreya. Dan juga iya. Ingin lahir jadi manusia lagi. Ingin jadi manusia. Karena mereka kalau orang Sri Lanka itu umat Buddha itu parita itu hafal semua itu. Umat biasa itu. Taat tanpa buku tanpa buku. Itu. Jadi selain baca parita ya, kalau umat Buddha sebenarnya simbol keagamaan Buddha itu bukan hanya arca Buddha ya, tapi termasuk pohon bodhi ya. Iya, banyak. Pohon bodhi itu. Nah, gimana kita mengurus pohon bodhi? Cara mengurusnya bukan dengan baca parita, tapi memberikan air. Iya, disiram. Siram air, kasih bunga, kasih uang. Kenapa kok dikasih uang? Ya, Pak, ada fungsinya, bukan? Nanti yang bersih-bersih di itu ada uang. Nah kalau nggak ada uangnya kan nggak mau bersih-bersih, gitu. Ada gitu, ternyata begini supaya orang-orang mau bersih-bersih karena ada uangnya untuk mereka gitu loh. Jadi sebenarnya menarik ya. Ada banyak aktivitas, ada banyak praktik. Yang segitu tuh nggak tahu makna di baliknya itu apa. Tujuannya sih itu, supaya misalnya kalau di wihara ada altar ya, ada buah. Paling nanti yang makan siapa? Paling anak-anak yang wihara yang keliling servis itu kan pegawai.
Itu bukan yang berdana buah terus bawa pulang lagi. Iya, Jangan. betul. Karena apa? Nanti kalau altar itu misalnya ada buah, ada makanan, anak cleaning service pasti senang membersihkan itu. Iya. Biasanya begitu. Dan mereka makan aja nggak pernah kenapa-napa juga. Tapi dia tahu mungkin setelah 3 hari biasanya begitu. Iya. Jadi supaya altar itu kelihatan terawat dan bersih. Betul. Kalau misalnya altar itu nggak ada, hanya hiu, biasa kotor, nggak ada orang nengok. Karena debuan juga. Iya. Oh, berarti gini menariknya Gimana? gini ya. Ibu bapak kalau datang ke wihara kan biasa bawa hiu, bawa lilin. Iya. Sebenarnya kita juga bisa bawa bunga dan buah. Bisa. Mendingan bawa buah sekalian karena bisa dimakan. Iya. Untuk apa? Yang tinggal di wihara itu Iya, gitu loh. Jadi betul. untuk misalnya untuk Bante bisa sih. Iya. Untuk anak cleaning service-nya supaya wihara juga terawat gitu. Betul. Kalau cuma bawa yang lain-lain, waduh ini Kan bawahnya habis Pak. habis juga. Malah jadi debu. Bawa bunga layu. Nanti siapa yang buang? Bawa coba? lilin habis. Kalau misalnya bawa bunga, kalau nggak ada perawatnya kan busuk di situ, Busuk di situ, bau. Tapi kalau ada yang lain-lain, wes seneng ada Iya. cewek. Kayak gitu. Kayak anak kecil seperti itu sih. Iya. Untuk menarik saja sih. Iya, Pak itu sebenarnya Ya. seperti persembahan di altar kayak tadi bunga, buah, lilin, dupa. Bu air ya. Itu sebenarnya sang Buddha yang meminta atau memang itu hanya sebagai perenungan aja? Oh tidak, gini itu atas Minum, Pak. kreasi Minum. Kalau haus umat minum. ya. Saya udah Kayaknya 3 sih kali ini. umat sendiri ya, karena persembahan di altar di tamu negara beda loh. Kalau di Sri Lanka itu gini, yang kita makan siang Ya. itu dipersembahkan di altar. Oh, gitu. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauknya, begitu. Dia mempersembahkan itu. Kalau mempersembahkan bunga teratai biasanya itu pas bulan purnama, bunga teratai. Kalau bunga teratai itu kan lambang sebenarnya kalau dibuka, Iya, kalau paknya dibuka. buka tengah itu Borobudur itu. I see. Ini nirwana ini, saya dijelasin dari sana. Ini lambang ini Borobudur ini. Jadi lambang nirwana itu ini loh. Kenapa umat Buddha itu mempersembahkan bunga teratai? Gitu. Itu. Jadi maknanya bunga teratai seperti itu. Jadi kita buka, nanti pasti persis bentuknya Borobudur di tengah. Gitu. Makanya orang Sri Lanka itu bertekad, biku-biku terutama, tidak ingin meninggal lebih dulu sebelum pernah ke Borobudur. Ini kesempatan tuh gitu. Sebenarnya begitu orang sana. Kita beruntung sekali sudah berkali-kali Iya. ke Borobudur. Kenapa? Dia tidak ingin meninggal terlebih dulu sebelum pernah ke Borobudur. I see. Karena apa? Dia tuh hanya mempelajari dari bunga teratai. Kok bagus ya? Kok candi? Ternyata candinya di situ itu adalah lambang dari Borobudur di bunga teratai itu. Ajarannya lengkap di Borobudur. Itu Agama Buddha Indonesia itu sebenarnya. Kalau lengkap digali bisa jadi agama Buddha Indonesia. Iya. Jadi semua mudra-mudra itu sebenarnya mengandung inti ajaran Buddha semua. Meditasi, Buddha ini orang harus meditasi tiap hari. Kayak gitu. Iya, Jadi ada maknanya ya arca Buddha itu. Kalau dikatakan nyembah berhala, kita nggak punya patung dewa-dewa yang kita sembah gitu loh di Buddha, nggak ada. Kita arca Buddha itu penghormatan sebagai guru agung kita yang telah menunjukkan nirwana. Sadu. Kayak gambar pahlawan di Iya, kelas. betul. Dihormati ya. Betul. Tapi sebenarnya Pak, kalaupun tidak ada Arca. patung Buddha itu, apakah nggak apa-apa kita berdoa gitu? Oh tidak apa-apa. Nah kalau lihat ke hutan, misalnya mau meditasi, kan baca parita dulu kan. Misalnya waktu itu kan ada biku yang ketakutan kan. Meditasi kan dia kan nggak bawa altar, nggak bawa persembahan, nggak apa-apa. Ya udahlah baca Karanimeta Sutta. Iya. Nah di situ kan nggak ada perlengkapan lain-lain kan, Iya, nggak betul, masalah. betul. Jadi bukan persyaratan yang mutlak di sini. Jadi beragama Buddha, menjadi penganut agama Buddha, menjadi seorang Buddhis, itu tuh sangat nyaman sebenarnya. Simple ya. Simple. Ritual upacara itu adalah bagian tambahan Bagian. tambahan supaya juga kita jadi Lebih punya aktivitas biasanya seperti itu. Tapi kalau merujuk kepada pati-pati puja, ya sebenarnya puja yang terbaik atau penghormatan yang tertinggi kepada Buddha Iya. adalah mempraktikkan Buddha Dharma Iya. itu sendiri. Saya kan ya, gini, Pak. ada satu wihara. Wihara itu berada di dekat pasar. Jadi umat Buddha kan berdagang semua. Kalau mengadakan sembahyang pagi, hari Minggu mereka kan pada jualan. Ya kan? Makanya malam Jumat. Ya itu kayak gitu. Nah, terus kemudian karena mereka jamnya kadang-kadang jam 5 sampai jam 6. Nah, itu kan jam makan. Betul. Maka wihara harus menyediakan makan kan? Iya. Loh, wihara itu pasti ramai.
Betul. Karena Ada nggak kearifan yang mesti kearifan. digunakan. Iya. Jadi tanpa mengganggu pekerjaan, gitu, Betul. mereka bisa beribadah, pulang kenyang, damai. Kan sama, Sang Buddha waktu ada petani Iya. yang mau petani udah makan belum? Makan belum, Ya kan? denger nggak bakal bisa dengar ceramah kalau Nggak perut bisa, lapar. gitu. Jadi bukan oborampe atau peralatan untuk sembahyang itu, Nggak. bukan mutlak. Jadi kita bisa baca parta dimanapun kita berada. Misalnya kita di pesawat coba, Iya. masa mau baca parta harus nyediain altar, gitu? Iya Betul, kan? betul. Bisa seperti itu. Jadi Oh. betul. Saya setuju ya, Mas. Sebenarnya simpel dan gampang dan benar. Betul. Oke, baik Pak Gimin dan Ari. Ya, berasa sudah sekian lama kita ngobrol hari ini, banyak ya Iya, betul. pelajaran Ya, sama. yang bisa kita ambil. Khususnya kalau kita mengatasi pemikiran umat Buddha itu penyembah berhala. Ya itu kita Iya, ingat 3 hal tadi. 3 ya Pak? tiga diri sendiri, Diri sendiri, kemudian dharma, dharma, kemudian sesuai dengan hukum negara. Hukum yang berlaku di suatu negara, negara, ya. Jadi tidak boleh menentang hukum negara. Itu satu. Akhirnya- Kedua, kita juga harus pahami ada yang namanya Amisa Puja dan Amisa puja. Patipati Puja. Patipati puja. Di mana Buddha boleh dikatakan mendorong ya atau menghormati Patipati Puja itu. Patipati puja. Jadi kita mesti bisa menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Tentu kita butuh Amisa Puja. Di satu yang sisi juga kita perlu untuk bisa melakukan Patipati Puja. Amisa puja paling gampang. Paling gampang. Patipati puja Iya, Patipati Puja artinya pujian atau penghormatan kepada Buddha melalui praktik Buddha praktek Dharma dalam itu kehidupan sendiri. sehari-hari. Oke, baik Pak Gimin, terima kasih sudah mampir ke Iya. Prasada Jinara kita. Sama-sama, saya terima kasih. Semoga Nanti- hasil jenayah kita maju Iya, demi kebahagiaan Semua Demi makhluk. semua makhluk. Sapi sata Bawantu Sukitata. Sukitata, sadu, sadu, sadu. Kapan-kapan mampir lagi ya. Iya. Ya, oke Ari, terima kasih banyak. Kapan-kapan main lagi ya. Annyeonghaseyo, Pak Gimin. Oke, terima kasih. Terima kasih.